Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya saya meminta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Nah, ketua kelas pimpin kita dalam doa di sini. Baik anak-anak, tujuan ibu mereka datang ke sini yaitu kita untuk belajar tentang PPKN terkait dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran kali lalu, PPKN kali lalu? Ini dari guru. Ada yang bisa jawab? PPKN minggu kemarin. Tidak ingat. Oh, jadi ini masuk ke materi yang ini juga. Baik anak-anak, tujuan kita mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di dalam tujuan pembelajaran, aspek tujuan pembelajaran itu ada 3, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga aspek sikap. Jadi teman-teman, di dalam aspek kognitif atau pengetahuan di sini, ibu minta kepada kita semua untuk berdiri dan menyanyikan lagu nasional. Requestnya dari teman masing-masing, tidak apa-apa. Ada yang berdiri tidak apa-apa. Ayo kita bantu berdiri untuk membakar semangat kita dalam proses pembelajaran hari ini. Ayo teman-teman. Ayo satu orang kok. Atau lagu apa? Pada negeri atau lagu baru. Negeri pokok. Wow, lagu Jawa teman-teman, lagu nasional. Atau Garuda Pancasila ya. Ayo kita mulai. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan tujuan dari pembelajaran kita dan juga capaian apa yang kita mulai dari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi baik teman-teman, anak-anak, kita akan masuk kepada materi pembahasan kita hari ini tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pasti anak-anak bertanya, apa itu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu yang pertama
Jadi baik anak-anak, sejarah pembentukan dinamika perwujudan Pancasila yang pertama itu yaitu ekonomi dan pembangunan. Mungkin ada yang tahu ekonomi dan pembangunan itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu. Ayo adik-adik semangat. Jadi baik anak-anak, konsep dari ekonomi pembangunan itu sendiri yaitu mencerminkan kebijakan ekonomi dalam mengatasi kesenjangan sosial serta dinamika sosial. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti teman-teman sekalian. Teman-teman pernah mengalami kan tidak? Ketika teman-teman bergaul terus ada yang tidak menyukai teman-teman. Ya, itu namanya dinamika atau kesenjangan sosial. Teman-teman yang lain pada gaul. Wah, sekolah bola. Hari ini ada pembelajaran PPKN juga apa tidak? Oh, nanti loh. Pada pagi. Apa kalau jawabannya? Baik teman-teman, itulah pengertian dalam dinamika perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik teman-teman, ibu rasa dari tadi teman-teman kayak malu terus kayak gugup. Ibu ajak sekali lagi untuk kita sama-sama bangun berdiri, kita ucapkan semangat pagi. Jadi nanti ibu bilang semangat pagi, terus teman-teman bilang pagi 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 luar biasa. Ya, ya. Ayo teman-teman kita berdiri sekali lagi biar kita melanjutkan materi pembelajaran kita yang selanjutnya. Jadi saya bilang semangat pagi, terus teman-teman pagi 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 luar biasa. Jadi baik. Semangat pagi, pagi 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 luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi, pagi 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 luar biasa. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan tentang sejarah pembentukan dan pengertian dari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di dalam pengertian tersebut terdapat penerapan nilai-nilai sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. Jadi baik adik-adik, di dalam penerapan nilai-nilai sesuai dengan perkembangan zaman ada dua. Yang pertama tentang hakikat ideologi terbuka. Mungkin ada yang bisa jawab terkait dengan hakikat ideologi terbuka. Ayo teman-teman yang lain juga ayo kita angkat. Iya itu. Teman-teman yang belajar apa tidak? Halo teman-teman. Teman-teman senang gak belajar hari ini? Ayo kita sama-sama belajar. Ayo apa ini? Jadi baik adik-adik, yang pertama tentang hakikat ideologi terbuka. Jadi di dalam hakikat ideologi terbuka senantiasa seiring dengan perkembangan zaman kita berpemikiran serta akselerasi terhadap masyarakat atau kehidupan sehari-hari mewujudkan cita-cita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi baik teman-teman, tentu kita ketahui bahwa sekarang ini ideologi kita yaitu Pancasila pasti kita akan mengimplementasikan dari nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri dalam nilai kedisiplinan, nilai religius, nilai moral dan lain-lain. Jadi di dalam nilai religius, nilai
nilai kedisiplinan. Contoh dari nilai kedisiplinan itu seperti apa? Jawab aja, kedisiplinan di dalam kelas contohnya. Pak, Apa jawab? Jawab. Iya, nggak apa-apa. Ayo jawab itu. Oh ya, ya. Oh, kamu nggak tahu. Ayo nilai kedisiplinan. Kedisiplinan. Ya, nilai kedisiplinan atau nilai moral. Nilai moral. Tidak boleh. Oke, tidak sombong, pintar. Ayo lagi. Ayo. Ini bisa. Ibu yang di kalian semua ini pintar, hanya malu kalian. Oh, enggak tahu. Oke, baik. Yang kedua, ayo. Masa kamu senyum lagi? Oke, baik. Jadi baik, adik-adik, anak-anak semua, yang dijawab sama teman-teman kalian semua itu benar. Yang artinya bahwa ideologi terbuka itu dalam Pancasila itu yaitu memberikan suatu nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kami menunjukkan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu sendiri, yaitu juga keterbukaan yang mengandung pengertian dalam interaksi secara dinamis. Baik anak-anak, yang ketiga kita lanjut tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan.
Pendapat per kapita masyarakat Indonesia sangat minim. Yang seperti sudah dijelaskan tadi terkait dengan sejarah pembentukan, yaitu yang pertama tentang ekonomi dan pembangunan. Jadi yang menjadi pertanyaan Ibu, bagaimana Pancasila menanggapi tantangan ekonomi modern dan sejauh mana nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dalam disintegrasi ke dalam konsep ekonomi Pancasila. Yang keempat, dalam masyarakat yang semakin multikultural namun masih banyak minoritas. Jadi bagaimana tanggapan adik-adik dalam mengatasi hal tersebut? Yang kelima, bagaimana Pancasila tercermin dalam kebijakan politik dan tata pemerintahan dan sejauh mana Pancasila sebagai dasar negara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, sudah tulis semua adik-adik?